Ada satu momen dalam hidup yang tak banyak dibicarakan, tapi diam-diam kita semua pernah merasakannya saat hati belum rela, tapi hidup menuntut kita untuk melepaskan. Rasanya seperti disuruh berjalan, padahal kaki masih ingin tinggal. Dipaksa diam, ketika batin masih ingin bersuara. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang tak mudah. Belajar ikhlas saat hati masih ingin bertahan. Disinilah ujian sejati dari pikiran kita dimulai. Ikhlas bukan soal menghapus rasa, tapi mengarahkan rasa itu agar tak mengendalikan hidup kita. Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip sederhana, namun dalam maknanya, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Kedengarannya mudah, tapi bagaimana jika yang harus dilepaskan adalah sesuatu yang kita cintai, sisi harapan, atau masa lalu yang kita rasa belum selesai? Melalui episode ini, kita tidak akan diajarkan untuk melupakan atau menekan perasaan, tapi kita akan suma-suma belajar untuk memahami, lalu perlahan melepaskan, tanpa menyakiti diri sendiri. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita tidak sekadar mencari jawaban, tapi juga ketenangan. Karena saat pikiranmu mulai terarah, kamu akan temukan bahwa ketenangan itu bukan tujuan, tapi proses. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa seolah-olah kamu sedang membohongi dirimu sendiri? Kamu bilang sudah ikhlas, padahal setiap malam masih ada yang kamu tunggu. Kamu bilang sudah merelakan, tapi setiap doa yang kamu panjatkan, diam-diam masih menyebut namanya. Kamu bilang sudah kuat, tapi setiap hal kecil yang mengingatkanmu padanya, masih bisa membuatmu diam lama dan menarik napas panjang. Lalu kamu mulai menyalahkan dirimu. Kenapa aku belum bisa ikhlas? Kenapa aku masih merasa begini? Hari ini, izinkan aku mengatakannya secara pelan, agar kamu bisa benar-benar mendengarnya. Tidak apa-apa belum ikhlas. Tidak apa-apa masih merasa sedih. Tidak apa-apa jika hatimu belum selesai. Karena ikhlas tidak datang dari penyangkalan. Ia lahir dari pengakuan. Kita tumbuh dalam dunia yang seringkali menyuruh kita untuk cepat-cepat sembuh. Cepat-cepat melupakan, cepat-cepat terlihat baik-baik saja. Tapi siapa bilang luka bisa sembuh karena didesak? Luka justru akan makin parah jika terus ditutup tanpa dibersihkan. Dalam filsafat Stoik, emosi bukan sesuatu yang harus disangkal. Mereka adalah sinyal, alarm dari batin kita yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Menolak rasa sama saja seperti menolak kebenaran, dan tak ada kedamaian yang bisa dibangun di atas kebohongan. Bahkan jika kebohongan itu kita arahkan pada diri sendiri. Coba pikirkan ini. Ketika kamu kehilangan seseorang baik karena jarak, waktu, atau keadaan dan kamu merasa sedih, itu artinya kamu mencintai. Itu artinya kamu pernah memberi bagian terbaik dari dirimu. Bukankah itu mulia? Bukankah itu hal yang manusiawi? Maka, kenapa kamu harus merasa bersalah karena bersedih? Banyak orang ingin langsung ke tahap ikhlas, tanpa melewati fase mengakui rasa. Padahal, jalan menuju ikhlas justru dimulai dari duduk bersama rasa itu. Menatapnya tanpa takut, mendengarkannya tanpa menghakimi, dan mengizinkan diri kita untuk merasakan tanpa buru-buru melupakan. Stoikisme bukan ajaran untuk menjadi manusia tanpa perasaan, tapi ajaran untuk tidak dikendalikan oleh perasaan itu. Dan agar kita tidak dikendalikan oleh emosi, kita harus berani mengakuinya terlebih dahulu. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah ruangan, lalu datanglah rasa sedih, kecewa, marah, atau rindu yang tak kunjung selesai. Kalau kamu mengusir emosi itu sebelum kamu mengenalnya, dia akan mengetuk terus di luar. Dan semakin kamu menolak, semakin keras dia menggedor. Tapi kalau kamu bukakan pintu dan berkata, "Aku tahu kamu di sana. Aku tahu kenapa kamu datang," maka perlahan emosi itu akan tenang. Ia tak lagi harus berteriak, karena kamu akhirnya mendengarkannya. Mengakui rasa bukan kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatan yang sesungguhnya. Karena hanya orang yang berani melihat dirinya sendiri secara jujur, yang bisa benar-benar berubah. Dan hanya mereka yang berani jujur pada rasa, yang bisa benar-benar ikhlas. Kita sering salah kaprah. Kita kira ikhlas itu soal melupakan. Padahal, ikhlas itu soal menerima, bukan menghapus rasa, tapi berdamai dengannya. Bukan menghilangkan kenangan, tapi melihatnya tanpa luka yang menusuk. Bukan menolak masa lalu, tapi mengakuinya sebagai bagian dari perjalanan kita. Ikhlas tidak terjadi di luar hati, tapi di dalam kesadaran. Kesadaran bahwa aku sedang terluka, tapi aku akan merawat luka ini dengan sabar. Aku sedang kecewa, tapi aku tidak akan membiarkan kecewa ini menjadikanku pahit. Aku masih mencintai,
tapi aku tidak akan memaksakan apa yang sudah bukan jalannya. Itulah langkah pertama. Langkah sederhana, tapi penuh keberanian. Langkah untuk duduk sendiri dalam keheningan dan berkata pelan, "Ya, aku masih merasakan ini dan itu tidak apa-apa." Mungkin kamu belum siap melepas hari ini. Mungkin kamu masih sering menoleh ke belakang, berharap ada yang kembali. Tapi saat kamu mulai berani mengakui rasa yang hadir di hatimu, tanpa menolak, tanpa malu, tanpa menghakimi, saat itu juga kamu sudah mulai berjalan menuju ikhlas. Kita tidak bisa memaksa hati untuk tenang, tapi kita bisa melatih pikiran untuk tidak mengobarkan api yang sudah mulai padam. Dan ketika pikiranmu mulai jernih, rasa itu akan menemukan tempatnya sendiri. Hari ini, kamu tidak harus pura-pura kuat, tidak harus berkata sudah ikhlas kalau memang belum. Yang kamu butuhkan hanya satu, keberanian untuk mengakui apa yang kamu rasakan. Karena dari situlah semuanya bermula. Dari kejujuran pada diri sendiri. Dari ruang di mana luka boleh ada, tapi tidak lagi jadi penjara. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu pertanyaan yang perlahan bisa mengubah cara kita melihat hidup. Bukan pertanyaan rumit, bukan juga penuh filsafat berat. Tapi, sederhana meski sering kita abaikan. Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Atau hanya sesuatu yang aku inginkan? Coba kamu pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Kamu juga dia. Kamu beri yang terbaik. Kamu yakini bahwa dia adalah bagian dari masa depanmu. Tapi suatu hari, dia memilih pergi. Bukan karena kamu kurang berjuang, tapi karena hatinya sudah tak sama. Dan kamu pun hancur. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kamu merasa tak mampu mempertahankannya. Kita seringkali meletakkan beban pada diri sendiri, seolah segalanya tergantung pada kita. Padahal, tidak semua dalam hidup ini bisa kita pegang erat. Dan disinilah letak kunci dari ketenangan yang selama ini kita cari. Membedakan antara kendali dan keinginan dalam filsafat Stoik. Ini disebut sebagai dichotomy of control, sebuah prinsip dasar bahwa dalam hidup hanya ada dua jenis hal. Hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, respon kita, pilihan kita, cara kita menafsirkan sesuatu, cara kita merespons perlakuan orang lain, cara kita berdiri lagi setelah jatuh. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Segalanya yang di luar diri, perasaan orang lain, perubahan hati mereka, pilihan hidup mereka, kejadian-kejadian yang tak kita rencanakan, perpisahan yang tak kita minta, waktu yang terus berjalan, bahkan ketika kita belum siap berpisah. Masalahnya, manusia seringkali melakukan yang sebaliknya. Kita mengabaikan yang bisa dikendalikan, dan malah terobsesi pada yang tidak. Kita mencoba meyakinkan seseorang untuk tetap tinggal, padahal dia sudah ingin pergi. Kita memaksa keadaan agar sesuai harapan, padahal hidup sedang berkata sebaliknya. Kita berharap orang lain berubah, tanpa menyadari bahwa satu-satunya yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Dan ketika yang kita kejar adalah sesuatu yang di luar kendali, maka kecewa bukan lagi kemungkinan tapi kepastian. Keinginan bukan hal yang salah. Kita semua punya keinginan, ingin dicintai, ingin dihargai, ingin bahagia. Tapi saat keinginan berubah jadi tuntutan terhadap hidup, disitulah kita mulai tersiksa. Bayangkan kamu mendayung perahu di tengah sungai. Kamu bisa mengendalikan arah dayungmu, cara kamu menavigasi arus, cara kamu menjaga keseimbangan. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan arah angin, derasnya arus, atau ombak yang tiba-tiba datang. Kamu hanya bisa menyesuaikan diri, bukan memaksakan. Begitu pula hidup. Kita bukan pengendali semesta. Kita hanyalah pengendali dari cara kita menjalaninya. Saat kamu menyadari ini, kamu mulai bisa melepas banyak hal yang tak perlu kamu pikul. Kamu berhenti menyalahkan diri karena hubungan yang gagal. Kamu berhenti menyiksa diri karena mimpi yang tak terwujud. Kamu belajar berkata, aku sudah melakukan yang bisa kulakukan. Selebihnya bukan bagianku lagi. Dan disitulah kamu mulai merasakan apa itu ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas bukan berarti tidak peduli. Ikhlas adalah tahu kapan harus berhenti, menggenggam. Kapan harus membiarkan yang ingin pergi, pergi. Kapan harus mengarahkan energi ke dalam, bukan terus-menerus keluar. Ketika kamu membedakan antara kendali dan keinginan, kamu mulai bisa memisahkan antara beban yang harus kamu pikul dan beban yang bukan milikmu sejak awal. Seringkali, penderitaan kita bukan karena kehilangan, tapi karena kita bersikeras untuk tidak menerima kenyataan bahwa kita tidak pernah bisa memilikinya sepenuhnya. Cinta, kepercayaan, pengakuan, bahkan kebahagiaan dari orang lain itu semua bukan hak milik. Itu
Pemberian, dan seperti semua pemberian, kita tak bisa memaksa kapan datangnya atau berapa lama bertahannya. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Cara kita berharap tanpa menggantungkan. Hidup, cara kita berdiri teguh. Bahkan ketika apa yang kita inginkan tak menjadi kenyataan. Mungkin hari ini kamu sedang bertanya, kenapa semua usahaku tidak cukup untuk mempertahankan yang aku inginkan? Jawabannya mungkin sederhana, meski menyakitkan. Karena itu bukan tentang cukup atau tidaknya usahamu, tapi tentang apa yang memang bukan milikmu untuk dikendalikan. Alih-alih terus bertanya, kenapa dia pergi? Cobalah tanya apa yang bisa kulakukan hari ini agar aku tetap utuh. Alih-alih memaksa takdir untuk berbalik arah, cobalah arahkan dirimu untuk menerima arah baru. Itulah kekuatan dari kesadaran, bukan untuk mengubah apa yang di luar, tapi untuk menata ulang yang di dalam. Dan disitulah ketenangan mulai hadir, bukan dari situasi yang sempurna, tapi dari pikiran yang terarah. Karena ketika kamu sudah tahu batas antara kendali dan keinginan, kamu tidak akan lagi membuang energi untuk hal-hal yang tak bisa kamu ubah. Kamu akan menyimpan tenagamu untuk memperkuat yang benar-benar bisa kamu bentuk. Dirimu sendiri. Jadi, hari ini, bila hatimu masih ingin bertahan, tanyakan sekali lagi, apakah ini masih dalam kendaliku? Atau hanya sisa dari keinginanku yang belum selesai? Dan jika jawabannya adalah keinginan, maka lepaskanlah dengan tenang. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu memilih untuk damai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering kali tak sadar betapa eratnya kita menggenggam seseorang. Harapan, kenangan seolah itu tak boleh lepas. Seolah hidup kita bergantung padanya. Padahal kita tidak sedang menggenggam, kita sedang melekat. Dan melekat adalah awal dari penderitaan yang tak terlihat. Penderitaan yang terasa wajar, tapi perlahan mengikis jiwa. Seperti berjalan sambil membawa beban yang tak pernah kita sadari beratnya. Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk memikirkan ulang satu hal. Apa yang selama ini kamu lekatkan pada hidupmu? Apakah itu seseorang yang kamu cintai? Sebuah masa lalu yang belum selesai? Mungkin sebuah impian yang tak pernah benar-benar terwujud, tapi tetap kamu simpan sebagai andalan identitas diri? Kita sering mengira bahwa melekat itu tanda cinta. Parah, melekat adalah bentuk ketakutan. Takut kehilangan, takut kesepian, takut merasa hampa kalau itu tak lagi ada. Tapi dalam filsafat Stoik, kita diajak untuk memahami satu prinsip penting. Segala sesuatu bersifat sementara. Dan karena itu, kita harus mencintai tanpa menggenggam. Menjalani hidup tanpa melekatkan kebahagiaan hanya pada satu hal, satu orang, atau satu hasil. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, ketika kamu mencium anakmu, kekasihmu, atau hartamu, ingatlah bahwa kamu mencium sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Sekilas terdengar kejam, tapi sesungguhnya itu adalah bentuk kebijaksanaan. Karena saat kamu sadar bahwa segala yang kamu miliki bisa hilang, kamu akan mencintainya dengan lebih jernih. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran. Melatih diri untuk tidak melekat bukan berarti menjadi dingin. Bukan berarti berhenti peduli. Justru sebaliknya. Itu adalah bentuk cinta dan penghargaan paling murni karena kamu tidak mencintai untuk memiliki, tapi mencintai untuk memberi. Tanpa syarat, tanpa pamrih. Masalahnya adalah kita tumbuh di dunia yang mengajarkan kepemilikan. Ini milikku, dia milikku. Kalau dia pergi, aku kehilangan segalanya. Padahal tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Token tubuh, kita sendiri pun suatu hari akan kembali ke tanah. Lalu, mengapa kita begitu takut melepaskan? Karena kita menyamakan kehilangan dengan kehampaan. Kita takut jika sesuatu pergi dari hidup kita, maka kita tak lagi punya alasan untuk bahagia. Padahal, saat kita melepas dengan sadar, yang muncul bukan kehampaan, tapi ruang. Ruang untuk tumbuh, ruang untuk bernapas, ruang untuk menerima hal baru yang mungkin lebih tepat bagi kita. Coba lihat daun yang gugur dari pohon. Pohon tidak memaksanya untuk tetap tinggal. Karena pohon tahu, musim akan berubah. Dan, agar hidup terus berjalan, ada yang memang harus dilepaskan. Begitu juga kita. Tapi ini bukan proses instan. Tidak melekat adalah keterampilan batin. Butuh waktu, latihan, dan banyak kejujuran pada diri sendiri. Mulailah dari hal kecil. Latih dirimu untuk tidak terlalu bergantung pada rutinitas yang kamu anggap mutlak. Latih dirimu untuk tidak menjadikan seseorang sebagai satu-satunya sumber hibah. Latih pikiranmu untuk berkata, aku bersyukur atas kehadirannya,
Tapi aku juga siap jika suatu saat harus berjalan tanpanya. Kamu tidak menjadi dingin karena itu. Kamu menjadi dewasa. Dewasa dalam menyadari bahwa hidup selalu berubah. Dan yang bisa kita lakukan bukanlah menghentikan perubahan itu, tapi untuk mengalir bersamanya, tanpa kehilangan jati diri. Ketika kita melekat terlalu kuat, kita kehilangan kepekaan terhadap diri sendiri. Kita mulai menilai hidup berdasarkan keberadaan orang lain. Kita mulai menunda kebahagiaan, menunggu validasi, atau menahan diri hanya karena takut kehilangan. Padahal, melepas bukan berarti mengakhiri. Kadang, melepas justru permulaan. Permulaan dari hidup yang lebih ringan. Permulaan dari kebebasan untuk menjalani hari tanpa ketergantungan. Jika hari ini kamu masih merasa berat untuk melepaskan, itu bukan salahmu. Itu artinya kamu manusia. Tapi itu juga tanda bahwa sudah waktunya untuk mulai melepaskan, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu ingin bebas dari luka yang kamu pelihara sendiri. Dan kebebasan itu tidak datang dari mengubah orang lain, tapi dari mengubah cara kita menautkan harapan. Jangan menautkan kebahagiaanmu pada satu titik, karena saat titik itu menghilang, seluruh hidupmu bisa runtuh. Sebaliknya, tanamkan keyakinan bahwa kamu bisa mencintai tanpa harus melekat. Kamu bisa memberi tanpa harus memiliki. Dan kamu bisa bahagia. Bahkan ketika apa yang kamu inginkan tidak lagi ada di sisi. Hari ini, kalau hatimu masih ingin menggenggam, tanyakan pada dirimu, apakah ini cinta atau hanya rasa takut untuk sendiri? Dan kalau kamu tahu jawabannya, maka kamu tahu saatnya perlahan melepaskan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih tenang. Karena kamu tahu, yang tidak kamu genggam dengan paksa akan lebih mungkin untuk tinggal dengan tulus. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Satu hal yang paling sering ditanyakan oleh hati yang patah adalah ini, kenapa harus berakhir? Pertanyaan yang muncul ketika hubungan runtuh, saat harapan tak jadi nyata, ketika seseorang yang dulu begitu dekat kini hanya menjadi nama yang asing di daftar kenangan. Kita mengulang pertanyaan itu dalam kepala, berkali-kali, dengan nada berbeda. Kadang marah, kadang sedih, kadang lirih. Kadang disampaikan dalam doa, kadang dalam diam. Kenapa harus berakhir? Padahal kita sudah berjuang, sudah setia, sudah percaya bahwa ini akan bertahan. Kita merasa telah memberi seluruh hati, seluruh waktu, seluruh versi terbaik dari diri kita. Lalu semuanya runtuh dan tak ada yang bisa kita lakukan selain menerima. Tapi pertanyaannya tidak pergi. Ia tinggal, berbisik di sela-sela malam yang sepi. Kenapa harus berakhir? Dan kalau kita tidak hati-hati, pertanyaan itu bisa berubah jadi jerat. Ia menarik kita kembali ke masa lalu. Membuat kita memutar ulang adegan-adegan yang tak bisa diubah. Membuat kita percaya bahwa kita korban dari nasib yang kejam. Namun, dalam pandangan stoik, penderitaan terbesar kita bukan datang dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari cara kita memaknai kenyataan itu. Dan karena itu, pertanyaan yang kita pilih menentukan kedamaian yang kita temukan. Kenapa harus berakhir? Adalah pertanyaan yang melihat ke belakang. Sementara apa yang bisa kupelajari adalah pertanyaan yang membuka masa depan. Keduanya sama-sama lahir dari luka, tapi hanya satu yang membimbing kita keluar dari gelap. Karena hanya satu yang berakar pada kesadaran, bukan kesedihan. Mengganti pertanyaan itu tidak akan langsung menyembuhkan luka, tapi ia akan membuka pintu. Pintu untuk melihat bahwa mungkin yang berakhir bukan sekadar kehilangan, tapi pelajaran, pertumbuhan, dan ruang untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih jernih, lebih dewasa. Apa yang bisa kupelajari? Aku belajar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, bahwa memberi segalanya tidak menjamin seseorang akan single, bahwa harapan yang terlalu tinggi, jika tidak diseimbangkan dengan realita, akan melukai diri sendiri. Aku belajar bahwa tak semua perpisahan adalah kegagalan, sebagian adalah jalan. Jalan menuju pemahaman baru tentang siapa aku, batasku, tentang apa yang pantas aku perjuangkan, dan apa yang seharusnya aku lepaskan. Ketika aku bertanya apa yang bisa kupelajari, aku tidak lagi terjebak sebagai korban. Aku mulai tumbuh menjadi pengamat, menjadi murid dari hidup yang nyata, bukan sekadar pengeluh dari hidup yang tidak sesuai rencana. Dalam setiap akhir, selalu ada pesan. Tapi pesan itu hanya bisa dibaca jika kita berani bertanya dengan niat untuk mengerti, bukan hanya untuk mengulang luka yang sama. Seringkali, kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi kita bisa mengubah siapa diri kita setelah semua itu terjadi. Dari kenapa harus berakhir, kita hanya dapat air mata. Tapi dari apa yang bisa kupelajari, kita bisa menemukan arah
untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Arah untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat. Arah untuk tidak lagi menggantungkan bahagia pada sesuatu yang rapuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melawan apa yang sudah lewat, tapi untuk menggunakan apa yang sudah terjadi sebagai bahan bakar menuju keutuhan diri. Hidup ini seperti sungai, airnya tidak akan pernah sama di tempat yang sama. Yang sudah mengalir pergi, tak akan kembali. Tapi kita bisa belajar dari arusnya. Kita bisa mengerti pola-pola yang membuat kita terjebak dan mulai mendayung dengan lebih bijak. Mungkin kamu pernah terlalu lama bertanya, kenapa aku tidak cukup untuk dia? Kenapa dia pergi tanpa penjelasan? Kenapa semuanya begitu cepat berubah? Dan hari ini, coba ganti pertanyaan itu. Tanya dirimu, apa yang aku pelajari tentang cinta dari perpisahan ini? Apa yang bisa aku perbaiki dari cara aku memberi dan menerima? Apa yang harus aku pahami tentang diriku sendiri, agar tak lagi mengabaikan batasku? Karena sejatinya, bukan akhir yang menyakitkan, tapi harapan yang tidak sejalan dengan kenyataan. Dan dari ketidaksesuaian itulah pelajaran muncul. Seseorang datang bukan hanya untuk menemani hidupmu. Kadang mereka datang untuk mengubah cara kamu melihat hidup. Perjalanan yang berakhir bukan sekadar cerita sedih. Ia adalah titik balik. Tapi, hanya jika kamu memilih untuk tidak berhenti di sana, saat kamu mulai bertanya apa yang bisa kupelajari, itu artinya kamu siap melangkah ke tahap berikutnya. Bukan lagi orang yang hanya memikul luka, tapi orang yang membawa makna dari luka itu. Dan siapa tahu justru dari situlah kamu temukan versi dirimu yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih penuh penerimaan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tak ada yang membuat manusia lebih gelisah daripada perubahan. Kita ingin segalanya tetap seperti dulu. Orang yang kita sayang, tetap menyayangi. Situasi yang nyaman, tetap bertahan. Perasaan yang dulu indah, tetap sama. Tapi hidup tak pernah menandatangani perjanjian semacam itu. Perubahan adalah hukum alam. Dan hukum itu tak pernah meminta persetujuan kita. Bayi tumbuh jadi anak, anak jadi remaja, remaja jadi dewasa. Lalu perlahan memutih, melemah, lalu tiada. Bunga mekar, lalu gugur. Daun hijau, lalu menguning. Musim datang dan pergi. Hari ini panas, esok bisa hujan. Semuanya berubah. Lalu mengapa kita, manusia, berharap untuk dikecualikan? Kita mengikat diri pada perasaan. Kita berpikir, selama aku mencintainya, dia pasti tetap tinggal. Kita percaya, kalau aku berbuat baik, hidup akan selalu baik padaku. Kita berharap yang indah akan bertahan selamanya. Tapi kenyataan berjalan dengan aturan yang lain. Yang mencintai bisa pergi. Yang kita andalkan bisa berubah arah. Yang kita jaga sepenuh hati bisa tetap rusak di tengah jalan. Dan saat itu terjadi, kita menggigil dalam tanya, kenapa semuanya berubah? Padahal, bukan perubahan yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah penolakan terhadap perubahan itu. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian tidak datang dari menjaga keadaan tetap seperti sekarang, tapi dari kesiapan untuk melepas, menyesuaikan, dan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Amor fati, cintailah takdirmu. Itulah salah satu prinsip penting dalam filsafat stoik. Cintai bukan hanya apa yang kamu harapkan, tapi juga apa yang tak terduga. Cintai bukan hanya apa yang datang, tapi juga apa yang hilang. Mengapa ini penting? Karena saat kamu mulai mencintai perubahan, kamu tak lagi menolak kenyataan. Kamu mulai menyatu dengan kehidupan yang sesungguhnya. Dan dari sana, kamu akan menemukan ketenangan yang lebih dalam. Lihatlah bagaimana air mengalir. Ia tidak bertanya kenapa batu ada di tengah sungai. Ia tidak memprotes mengapa jalan berubah. Air menyesuaikan diri. Kadang melambat, kadang berbelok, kadang tenang, kadang deras. Tapi ia tetap mengalir. Begitu pula seharusnya kita. Bukan menolak perubahan, tapi menyatu dengannya. Karena perubahan bukan musuh. Ia adalah guru. Ia mengajarkan kita tentang kehilangan, agar kita menghargai keberadaan. Ia mengajarkan kita tentang perpisahan, agar kita lebih dalam mencintai ketika masih bersama. Ia mengajarkan kita tentang keterbatasan, agar kita tak sombong dalam kenyamanan. Perubahan memaksa kita tumbuh, memaksa kita keluar dari zona nyaman, yang sebenarnya mulai membatasi. Memaksa kita melihat bahwa kita ternyata bisa lebih kuat dari yang kita kira. Karena justru dari perubahanlah kita belajar tentang diri sendiri. Mungkin kamu sedang mengalami masa di mana semuanya terasa berbeda. Seseorang yang dulu kamu percaya, kini berubah sikap. Rasa yang dulu hangat, kini terasa asing. Rencana yang kamu susun rapi, berubah haluan, dan kamu bertanya,
apa salahku? Kenapa ini harus terjadi? Tapi hari ini, cobalah untuk diam sejenak dan pikirkan, bukankah perubahan ini, seberapa menyakitkannya pun, membuka sesuatu yang baru? Bukankah dari sini kamu mulai mengenal siapa yang sungguh bertahan, dan siapa yang hanya kebetulan singgah? Bukankah dari keguncangan ini, kamu mulai membangun fondasi yang lebih kokoh? Kita tak bisa mengontrol dunia di luar, tapi kita bisa mengarahkan cara kita meresponsnya. Dan disitulah kebebasan sejati berada. Berhentilah menuntut agar semuanya tetap sama, karena itu hanya akan membuatmu lelah oleh harapan yang tak akan pernah terpenuhi. Mulailah membuka hati untuk perubahan. Tidak harus langsung menerima. Cukup mengakui, ini sedang berubah. Cukup menyadari, aku sedang belajar menyesuaikan diri. Dan dari sana, kamu akan lihat bahwa kamu tak sedang kehilangan segalanya. Kamu sedang berpindah ke fase baru. Mungkin lebih sunyi, tapi juga lebih jernih. Mungkin lebih berat, tapi juga lebih mendalam. Mungkin lebih sepi, tapi juga lebih penuh kesadaran. Perubahan akan terus datang. Kita tidak bisa menghentikannya. Tapi kita bisa memilih. Apakah kita akan tetap menggenggam yang sudah lewat? Atau membuka tangan untuk apa yang sedang mendekat? Karena pada akhirnya yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kadang kita terlalu sibuk menyesali akhir, sampai lupa menghargai apa yang pernah hadir ketika hubungan berakhir. Kita mengingatnya sebagai luka. Ketika seseorang pergi, kita mengenangnya sebagai kehilangan. Ketika mimpi tak tercapai, kita melihatnya sebagai kegagalan. Padahal, sebelum semuanya berubah, sebelum semua hancur, pergi, atau hilang, pernah ada momen-momen kecil yang tulus. Pernah ada senyum yang hangat, pernah ada pelukan yang nyata, pernah ada cinta. Meskipun akhirnya tak bertahan lama, dan semua itu tetap layak dihargai. Meski tak lagi dimiliki, meski akhirnya tak seperti yang kita harapkan. Seringkali, kita memandang masa lalu dari sudut kecewa, lalu lupa bahwa apa yang pernah ada di sana adalah bagian dari proses yang membentuk kita hari ini. Jika hari ini kamu sedang belajar ikhlas, jangan mulai dari membenci kenangan. Mulailah dari menghargainya. Bukan karena ingin kembali, tapi karena kamu tahu yang pernah ada, pernah nyata. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak melekat. Tapi itu bukan berarti kita harus menghapus masa lalu. Stoik bukan tentang menjadi beku dan lupa rasa, melainkan tentang belajar melihat segala sesuatu dengan jernih, dengan menerima apa adanya. Bukan dengan marah atau menyangkal. Apapun yang terjadi tidak bisa dihapus, tapi bisa dimaknai ulang. Kita bisa memilih, apakah kita akan mengingat seseorang sebagai sumber luka, atau sebagai seseorang yang pernah hadir di satu musim hidup kita, yang membawa pelajaran, pengalaman, dan pertumbuhan. Hidup ini bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang menghargai, meski hanya sebentar. Karena kadang yang justru yang paling membentuk kita. Mungkin kamu pernah berada di fase hidup yang begitu indah. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Kamu kehilangan orang yang kamu percaya. Situasi berubah drastis. Kehidupan tak lagi sama. Dan kamu bertanya, untuk apa semua ini terjadi kalau akhirnya seperti ini? Pertanyaan itu wajar, tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua itu sia-sia. Karena tidak semua yang berakhir adalah kegagalan. Beberapa adalah pengalaman, dan beberapa lainnya adalah jalan pulang menuju diri sendiri. Menghargai apa yang pernah ada adalah bentuk kedewasaan. Itu artinya kamu mampu melihat sesuatu dengan tidak hitam putih. Tidak semua yang pergi itu buruk. Tidak semua yang gagal itu salah. Tidak semua akhir harus dibenci. Kadang, sebuah kisah memang tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Tapi itu bukan berarti kisah itu tidak penting. Ia tetap bagian dari perjalanan. Dan setiap perjalanan, sekacau apapun, tetap punya makna. Coba lihat foto lama, atau dengar lagu yang pernah kamu putar berulang-ulang bersama seseorang. Dulu terasa pahit, tapi suatu hari nanti, kamu akan bisa tersenyum. Karena kamu akhirnya bisa melihat kenangan bukan sebagai luka, tapi sebagai sesuatu yang pernah indah. Dan dari situlah ikhlas mulai terasa ringan. Kita sering menuntut hidup untuk berjalan sesuai harapan. Padahal, lebih penting dari memiliki adalah menghargai. Menghargai keberadaan, menghargai kebersamaan, menghargai proses, meski akhirnya tidak sesuai rencana. Stoikisme mengajak kita untuk mencintai dengan sadar bahwa semua bisa berubah. Dan justru karena sadar itulah,
kita jadi lebih hadir. Kita jadi lebih menghargai waktu yang singkat. Kita lebih dalam saat memberi, tanpa menggantungkan balasan. Jadi, jika hari ini kamu sedang melepaskan, lepaslah dengan tenang. Dengan penuh penghargaan, ucapkan terima kasih dalam hati. Bukan pada hasil yang gagal, tapi pada perjalanan yang membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu mulai belajar mengenal dirimu sendiri. Titik di mana kamu mulai mengerti bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Setiap pertemuan adalah anugerah. Setiap momen adalah hadiah. Dan setiap kenangan, jika dipandang dengan jernih, bisa menjadi pelita untuk melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Kita tak bisa mengulang masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita mengingatnya, dengan sesal atau dengan penghargaan. Belajar ikhlas bukan tentang menghapus semuanya, tapi tentang menyisakan ruang di dalam hati untuk berkata, terima kasih, karena kamu pernah ada. Dan saat kamu bisa berkata seperti itu, kamu tahu, kamu tidak lagi dikuasai oleh luka. Kamu sedang tumbuh, kamu sedang sembuh, dan kamu sedang belajar untuk mencintai hidup, bukan hanya ketika semuanya sesuai harapan, tapi juga ketika semuanya berjalan di luar rencana. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Luka bisa datang dari mana saja, dari orang yang paling kita percaya, dari hubungan yang kita perjuangkan sepenuh hati, dari harapan yang kita bangun, lalu roboh seketika. Saat terluka, kita ingin dimengerti. Kita ingin dunia tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita ingin seseorang bertanggung jawab atas perasaan yang hancur ini. Dan disitulah kita diuji, bukan hanya soal seberapa sakit kita menanggung luka, tapi seberapa kuat kita menjaga martabat saat terluka. Karena rasa sakit bisa membuat kita lupa siapa kita. Lupa bagaimana kita seharusnya berdiri. Lupa bahwa meskipun kita jatuh, kita tetap punya harga diri yang tak seharusnya ikut runtuh. Ada godaan besar ketika hati hancur, untuk membalas, untuk merendahkan diri demi dipedulikan, untuk menangis di depan orang yang justru pergi meninggalkan, untuk meminta sesuatu yang tak lagi ingin diberikan. Tapi pertanyaannya adalah, setelah semua itu kamu lakukan, benarkah lukamu jadi sembuh? Atau justru kamu tambah jauh dari dirimu sendiri? Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang lain, tapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita merespons. Dan merespons dengan menjaga martabat adalah bentuk tertinggi dari kendali atas diri. Kamu boleh menangis, kamu boleh marah, kecewa, bingung. Kamu boleh merasa sangat kehilangan, tapi kamu tak perlu memohon perhatian dari orang yang memilih pergi. Tak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak peduli. Tak perlu membuktikan nilaimu kepada seseorang yang sudah menutup mata. Kadang, diam lebih bermartabat daripada ribut yang tak didengar. Kadang, mundur lebih mulia daripada terus memaksa. Kadang, memilih menjaga tenang lebih menyembuhkan daripada mengejar penjelasan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sedang memilih untuk tidak kehilangan dirimu sendiri, hanya demi dipahami orang lain. Banyak orang berpikir martabat itu soal gengsi. Padahal martabat bukan soal menahan tangis, bukan soal pura-pura kuat. Martabat adalah kesadaran bahwa kita tetap berharga meskipun tak lagi dihargai. Martabat adalah pilihan untuk tidak menyakiti balik, untuk tidak merusak citra orang lain demi melindungi ego kita, untuk tidak memfitnah, tidak membuka aib, tidak menyebarkan luka kemana-mana. Karena pada akhirnya, luka kita bukan tanggung jawab siapapun selain diri kita sendiri, dan ketika kita memilih untuk merawat luka dengan tenang, dengan menjaga sikap, dengan tetap menghormati orang lain, meski hati kita porak-poranda. Saat itulah kita sedang membuktikan kepada diri sendiri, aku mungkin terluka, tapi aku tidak kehilangan arah. Kita sering merasa perlu menjelaskan semuanya, padahal tidak semua orang berhak tahu isi hati kita. Tidak semua orang perlu tahu seberapa besar perjuangan yang sudah kita lakukan. Dan tidak semua orang layak jadi saksi dari sisi rapuh kita yang terdalam. Jaga itu, bukan untuk menyembunyikan luka, tapi untuk menghormati proses penyembuhanmu sendiri. Karena saat kamu mulai menjaga martabat, kamu akan sadar bahwa kamu tidak sedang bertahan demi dilihat orang lain. Kamu bertahan demi kamu sendiri. Demi memperpanjang luka yang sudah cukup menyakitkan. Demi keluar dari badai, dengan kepala tetap tegak, meski hati remuk di dalam. Dan kamu tahu, akan ada saatnya kamu melihat ke belakang dan bersyukur karena kamu memilih jalan itu. Jalan yang tidak mudah, tapi penuh kehormatan. Jalan yang membuatmu tidak kehilangan nilai diri hanya karena kamu kehilangan seseorang. Luka adalah hal yang tak terhindarkan,
Tapi caramu menjalani luka itu adalah cerminan dari siapa dirimu sebenarnya. Bukan orang yang kuat karena tak pernah jatuh, tapi orang yang tetap menjaga integritasnya bahkan saat ia paling rapuh. Jadi, kalau hari ini kamu sedang celuk dan kamu merasa ingin melakukan sesuatu hanya agar diakui, dikasihani, atau dibalas, tahan sebentar, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apakah ini akan membuatku lebih baik, atau hanya menambah luka baru? Martabat bukan tentang mengabaikan rasa sakit, tapi tentang bagaimana kamu mengarahkan rasa sakit itu menjadi proses yang membangun, bukan menghancurkan. Dan ketika kamu bisa tetap berdiri dengan kepala tegak di tengah luka, itu bukan berarti kamu tidak terluka. It's about kamu sudah mulai sembuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering kita lupakan saat sedang terluka, bahwa apa yang terasa besar hari ini belum tentu seberat itu jika dilihat dari sudut yang lebih luas dan dari waktu yang lebih jauh. Saat hati masih hangat oleh luka, saat emosi masih mengaburkan pandangan, kita mudah sekali menyimpulkan, aku tidak akan bisa melewati ini. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak akan bahagia lagi. Tapi coba pikirkan sejenak, berapa kali dalam hidupmu kamu pernah berpikir seperti itu? Lalu ternyata kamu tetap hidup, tetap melangkah, dan bahkan kadang bisa tertawadi. Kemudian hari, inilah pentingnya melatih perspektif yang lebih luas. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan datang dari peristiwa itu sendiri, tapi dari cara kita menilainya. Bukan dari luka yang diberikan dunia, tapi dari narasi yang kita ulang-uling di dalam kepala. Kita sering terlalu dekat dengan masalah. Begitu dekat, sampai-sampai kita hanya bisa melihat titik hitam di atas kertas putih. Padahal, kalau kita mau sedikit mundur, kita akan sadar bahwa titik itu kecil. Ia tidak menghapus keseluruhan kertas. Ia hanya bagian dari gambaran besar. Begitu juga dengan hidup. Satu kegagalan tidak menghapus seluruh perjalanan. Satu penolakan tidak menentukan nilai dirimu selamanya. Satu orang pergi bukan berarti kamu tak pantas dicintai lagi. Perspektif yang luas tidak datang dengan sendirinya. Ia dilatih dengan merenung, dengan diam, dengan memaafkan, dengan bertanya, apa makna yang bisa aku temukan dari ini semua? Jika aku melihatnya dari atas, dari jauh, coba bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Apakah luka ini akan tetap menyakitkan? Atau justru menjadi titik balik yang membuatmu lebih bijaksana? Coba bayangkan dirimu dari sudut pandang orang lain yang menyayangimu. Apakah mereka akan ingin kamu terpuruk karena seseorang yang tidak lagi ingin bertahan? Atau mereka ingin kamu tumbuh, bangkit, dan menyadari bahwa hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan dalam dunia yang luas ini? Dengan waktu yang terus berjalan, apa yang sekarang tampak seperti akhir dari segalanya bisa jadi hanyalah satu bab dari cerita panjang yang belum selesai. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua pertanyaan perlu segera dijawab. Tidak semua luka harus disembuhkan sekarang. Juga, tidak semua kehilangan harus diganti. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah duduk tenang dan membiarkan waktu mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Ketika kamu mulai melihat dari atas, dari jarak, dari masa depan, kamu akan sadar bahwa banyak hal yang kamu pertahankan dengan keras sebenarnya tidak sepenting itu. Bahwa yang kamu kira segalanya hanyalah bagian kecil dari perjalanan menjadi dirimu yang sesungguhnya. Perspektif luas adalah tentang menerima bahwa kita tidak tahu segalanya, bahwa ada kemungkinan lain, arah lain, dan makna lain yang belum kita pahami sekarang. Karena kita tidak tahu, kita belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Melatih perspektif luas juga berarti tidak menghakimi diri sendiri hanya karena gagal. Gagal mencintai, gagal menjaga, gagal mempertahankan sesuatu yang sangat ingin dipertahankan. Karena semua manusia akan mengalami kegagalan. Yang membedakan adalah cara kita melihatnya. Apakah kita akan menjadikannya alasan untuk menyerah atau menjadikannya bahan bakar untuk bangkit? Jangan biarkan satu luka menutup seluruh pandanganmu. Jangan biarkan satu orang yang menyakitimu membuatmu percaya bahwa dunia ini penuh keburukan. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu takut mencoba lagi. Lihat lebih luas. Lihat ke belakang dan lihat berapa banyak luka yang sudah kamu lewati. Lihat ke depan dan sadari bahwa masih banyak kemungkinan menunggumu. Lihat ke atas dan ingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari rasa sakitmu saat ini. Ketika kamu mampu berdiri dan melihat hidup bukan dari luka, tapi dari pelajaran. Bukan dari kehilangan, tapi dari pertumbuhan. Saat itulah kamu mulai benar-benar dewasa. Dan kamu akan bisa berkata dalam hati, ternyata
aku tidak sepatah itu. Ternyata, aku lebih kuat dari yang kukira. Ternyata, hidup terus berjalan. Dan aku bisa ikut berjalan bersamanya. Melatih diri dengan perspektif yang lebih luas, bukan soal menutupi rasa sakit, tapi soal memberi ruang agar rasa sakit itu tidak menjadi pusat dari seluruh hidupmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Orang sering salah paham soal memaafkan. Seolah-olah memaafkan berarti membuka kembali pintu yang sudah tertutup. Seolah-olah memaafkan berarti membiarkan yang sama terulang lagi. Seolah-olah memaafkan berarti melanjutkan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Padahal tidak begitu. Memaafkan adalah keputusan hati. Tapi, melanjutkan atau tidak, itu keputusan akal dan kebijaksanaan. Kadang kita bertahan bukan karena cinta, tapi karena tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak bisa memaafkan. Kita takut terlihat keras hati, takut dikira pendendam, dinilai sebagai orang yang tidak mau memberi kesempatan. Padahal, memberi maaf tidak harus berarti memberi akses kembali. Ada perbedaan besar antara menyembuhkan luka dengan membiarkan pisau yang sama menusuk di tempat yang sama. Memaafkan itu penting bukan demi orang lain, tapi demi diri sendiri. Agar hati tidak terus digerogoti dendam, agar malam bisa dilalui tanpa membawa beban, agar kita bisa menutup lembaran dengan damai, meski tidak semua halaman berakhir bahagia. Tapi jangan salah, memaafkan juga bisa dilakukan sambil melangkah. Pergi, kita bisa berkata, aku tidak lagi marah, aku tidak benci, tapi aku memilih menjauh, karena aku berhak atas kedamaian. Kita bisa menyembuhkan tanpa kembali ke tempat yang sama, kita bisa menyayangi tanpa harus bersama, kita bisa mengikhlaskan tanpa harus mengulang. Dalam stoikisme, ada ajaran untuk menerima realitas sebagaimana adanya tanpa penolakan, tanpa pemaksaan. Termasuk kenyataan bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan. Tidak semua orang yang pernah dekat harus tetap tinggal. Dan tidak semua cerita harus sampai ke akhir. Kita sering berpikir, kalau aku memaafkan, berarti aku harus melanjutkan. Tapi coba renungkan, apakah melanjutkan akan membuatmu damai, atau hanya membuatmu kembali terluka? Apakah orang yang kamu maafkan sudah benar-benar berubah? Ataukah kamu hanya berharap? Apakah hatimu benar-benar siap untuk menerima dia kembali? Atau kamu hanya takut sendirian? Jangan jadikan maaf sebagai alasan untuk kembali ke zona yang pernah menghancurkanmu. Karena tidak semua orang yang menyesal siap memperbaiki. Dan tidak semua yang meminta kesempatan layak mendapatkannya. Maaf bisa kamu berikan tanpa harus membuka kembali pintu yang pernah kamu kunci. Maaf bisa kamu ucapkan tanpa harus melanjutkan cerita yang pernah kamu akhiri dengan air mata. Maaf adalah tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk melepaskan. Tapi tidak semua kekuatan harus dibuktikan dengan bertahan. Kadang, kekuatan sejati justru terlihat saat kamu bisa berkata, aku sudah memaafkan, tapi aku memilih tidak melanjutkan, karena aku menghargai diriku. Mengakhiri bukan berarti gagal, menghindar bukan berarti pengecut, menjaga jarak bukan berarti kamu membenci. Justru itu bisa menjadi tanda kedewasaan, karena kamu sadar, tidak semua hubungan membawa kebaikan, dan tidak semua keterikatan layak dipertahankan. Saat kamu memaafkan, kamu sedang membersihkan hatimu, tapi saat kamu memilih untuk tidak melanjutkan, kamu sedang melindungi hatimu. Dan itu bukan egois, itu bijaksana. Karena bagaimana mungkin kamu bisa mencintai orang lain dengan benar? Kalau kamu sendiri tak mampu melindungi luka yang belum sembuh, bagaimana kamu bisa bahagia bersama seseorang kalau kamu terus menoleransi hal-hal yang menyakitimu? Demi alasan kesempatan kedua, ingat, kesempatan kedua hanya bermakna jika orang yang menerimanya benar-benar berubah. Kalau tidak, itu hanya pengulangan kesalahan dengan kemasan yang berbeda. Memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang adalah pilihan yang harus melalui pertimbangan jernih. Kalau hanya akan membawa luka yang sama, lebih baik kamu berjalan sendiri daripada terus menggenggam tangan yang pernah menjatuhkanmu. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada dalam dilema itu antara memaafkan dan melanjutkan, tenangkan dulu pikiranmu. Tanya pada dirimu sendiri, apakah ini akan menyembuhkan atau hanya memperpanjang luka? Apakah ini akan membuatku tumbuh atau kembali menyusutkan harga diriku? Karena pada akhirnya, kamu yang akan menjalani semuanya. Bukan mereka, bukan dunia. Dan ketika kamu memutuskan untuk memaafkan, tapi tidak melanjutkan, jangan merasa bersalah, karena itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk memilih jalan yang lebih damai. Meski harus sendiri, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,
pada akhirnya. Ikhlas bukan soal berhenti mencintai, tapi tentang berhenti melawan kenyataan. Kita telah belajar bahwa rasa itu sah untuk dirasakan, bahwa tidak semua keinginan bisa kita genggam, bahwa melekat terlalu erat justru bisa membuat kita terseret. Dan ketika hidup memaksa kita untuk berpisah dari apa yang ingin kita pertahankan, saat itulah kita diuji bukan pada kekuatan untuk bertahan, tetapi pada keberanian untuk melepaskan. Tidak mudah memang, karena hati ingin menggenggam, tapi yang terarah tahu kapan saatnya diam, tahu kapan harus memberi maaf, dan tahu kapan harus melangkah pergi. Perubahan adalah hukum alam, dan kadang yang paling mencintai adalah yang paling rela pergi. Bukan karena menyerah, tapi karena sudah cukup memahami bahwa damai tidak selalu berarti bersama. Ikhlas bukan akhir dari perasaan. Ia adalah bentuk tertinggi dari pemahaman bahwa apa yang sudah terjadi adalah bagian dari jalan. Don apa yang belum kita miliki bukan berarti tidak akan datang. Kita hanya perlu satu hal, melihat dari dalam dan melangkah dengan tenang, karena hidup ini pada akhirnya bukan tentang menggenggam sebanyak mungkin, tapi tentang merelakan dengan sepenuh hati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.